kami ini ingin Mas Anies ini menang. Saat ini kami merasa di dalam lintasan ini Mas Anies ini mobilnya di paling belakang. Pasti mau menang. Cuman pasti ada cara yang kiranya dalam perang ini kita nggak perlu ungkapin terlalu banyak. Ini kan kami menyampaikan kenapa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Demokrat udah ngapain nih gitu dalam konteks udah mengingatkan belum? Saya menyampaikan aspirasi dan Demokrat sudah menyampaikan belum? Ya kami sampaikan tuh di depan publik. Enggak, kita kalau Nasdem mah santai-santai aja. Oh, Nasdem santai-santai aja ya. Jadi nggak perlu kalau bulan Demokrat Juni memiliki itu bagus-bagus aja. Bagi saya itu adalah bukan satu statement yang hanya sebatas hore-hore, bukan hanya sebatas statement yang bluffing, tapi ini adalah satu statement politik yang sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik ada sesuatu yang nggak selesai. Ini sudah kan ada yang menolak, ada yang menerima. Iya, ini itu sudah rebutan, selesai. Nasdem juga nggak rebutan. Ya, misalnya dari PKS punya Kang Aher juga nggak rebutan juga. Tapi Demokrat betul memaksa. Maksa, semua orang juga pasti maksa kok. Kami hanya menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang mendukung perubahan. Oke, tapi kenapa aspirasinya harus disampaikan keluar ke publik? Kenapa tidak dimasukkan saja aspirasinya dalam tim 8? Kenapa ini sampai keluar? Sepertinya Demokrat ini udah nggak nyaman. Lama betul ini Anies sudah kalah, Anies sudah kalah. Ini jalannya masih ketinggalan sama yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Kalaupun toh sekeras apapun apa yang disampaikan oleh Bang Herzaki, Bang Sudirman Said, Kang Pipit, bahwa ini nggak ada persoalan apapun. Kalau besok perang lagi nih antara duo AA ini, repot kita. Tapi gini, betulkah AHY memang harga mati harus berpasangan dengan Mas Anies? Kalau mau menang ya Anies AHY kan begitu. Dan kita lihat waktu kita ini kurang dari 8 bulan. Menurut kami ya, berarti kalau kita bicara 2% aja optimal dikali 8 bulan, berarti itu 16. Kalau 19 ditambah 16, 35. Bisa kita masuk ke putaran kedua. Itu hitung-hitungan kami. Kalau jadi nggak harus buru-buru. Ngitungnya per bulan, target pemenangan pasaran untuk mengenalkan kepada publik. Benar, nggak ada salah dia. Tapi kan kita nggak mau seolah-olah publik memaksakan akhirannya kita harus keluar. Nah, kita udah keluar kok. Pasang baliho KS ketimbang Demokrat. Banget itu jelas. Mungkin naik pesawat mulu kali gitu kan. Mungkin naik pesawat mulu kali gitu kan. Tidak jalan darat. Kalau dia jalan darat saya yakin pasti lihat baliho, pasti lihat billboard, logo Demokrat, Mas AHY, Mas Anies. Silakan dicek. Ya, tapi kalau bukan basis kita ya jangan dicek. Jangan-jangan ini adalah skenario yang kedua sebenarnya bagi partai-partai politik di perubahan untuk keluar dengan baik-baik. Artinya kalaupun toh keluar minimal mereka nggak dibully oleh pendukungnya Anies. Demokrat ingin bilang bukannya kita nggak mau sama Anies, tapi nawarin AHY nggak disetujuin tuh ditolak. Keluar aja tuh baik-baik. Jangan-jangan juga itu yang disampaikan oleh Demokrat. Jangan-jangan kalau kita paksakan AHY, pendukung Anies lah yang keluar. Misalnya Nasdem dan seterusnya itu. Kalau dugaan saya nih, ya ini maaf ya nih, saya bocorin ya. Nggak jadi. Nggak jadi. Udah 2 orang yang bilang gitu di sini. Nggak jadi. Bukan, ini kompor nih emang kiri kanan, ini balik lagi. Enggak, itu kan aspirasinya semua orang Nasdem yang sudah diungkapkan secara terbuka. Sekarang kita konsen kepada yang terbaik aja, biar Pak Anies yang gagasannya Nasdem apa? Yang terbaik, menang. Ya udah intinya Pak, kalau kita simpulkan untuk Pak Anies yang paling cocok jadi cawapresnya itu adalah muda, cerdas dan dekat dengan agama. Kita semua tahu siapa. Betul, Aldi Taher. Kalau Aldi Taher cawapres Anies gimana? Lucu banget, yang satu ngeblank, yang satu ngeblank. Lah, dua-duanya dong. Perebutan kursi Cawapres KPP, klaim Demokrat 80% milik AHY buat Nasdem dan PKS merada. AHY pun masih jadi harga mati bagi Demokrat. Teka-teki nama calon wakil presiden atau cawapres dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang terus menjadi perhatian publik. Sejumlah partai politik pun terus melakukan komunikasi politik mencari pendamping yang tepat. Sejauh ini, partai politik baru memperkenalkan sosok calon presiden saja. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman mengaku umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berpeluang 80% jadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Namun, PKS partai sesama pengusung Anies tidak sependapat dengan Demokrat dan PKS justru kembali menyatakan menyerahkan keputusan Cawapres kepada Anies. Prinsipnya kami sudah menyerahkan hak menentukan Cawapres kepada Mas Anies Baswedan. Itu tertuang dalam piagam koalisi dan disepakati oleh 3 pimpinan partai, kata juru bicara PKS Muhammad Khalid saat dihubungi.
Menurut Khalid, koalisi perubahan untuk persatuan yang beranggotakan Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS adalah koalisi presidensial. Maka menurutnya capres yang memimpin koalisi. Capres yang mempersatukan koalisi ini, capres yang menentukan visi kepemimpinan ke depan. Oleh karena itu, penentuan capres sudah sepatutnya ditentukan oleh capres, ujarnya. Bukan hanya PKS yang nampak tidak satu statement dengan Demokrat, Nasdem juga mengaku terkejut dengan pernyataan Demokrat. Bedum DPP Nasdem Ahmad Saroni mengaku terkejut dengan pernyataan itu. Alhamdulillah kabar baik itu, kita surprise juga, kata Sahroni. Dia berharap keputusan cawapres dari Anies Baswedan merupakan hal yang baik. Saroni menekankan mengenai pentingnya saling bahu-membahu untuk bangsa. Pokoknya yang terbaik buat bangsa ini ke depannya, dan kita semua harus saling bahu-membahu membangun negara yang besar ini dengan penuh kebersamaan, ujarnya. Kita butuh kekuatan bersama dengan semua pemangku tokoh negeri ini, ujarnya. Saat ini memang disebut-sebut pendukung Anies Baswedan sudah selesai memilih siapa bakal cawapresnya. Anies katanya menunggu hari baik untuk mengumumkannya. Namun hingga berita ini dibuat, nama cawapres Anies masih belum diketahui. Saat ini proses memilah dan memilah sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan, ujar Sudirman kepada wartawan Sabtu 10 Juni. Dia mengatakan tidak ada satupun pihak yang memaksa Anies dalam penentuan bakal cawapres. Dia mengatakan Nasdem, PKS, dan Demokrat sama-sama telah mengusulkan nama kepada Anies. Tidak ada satu pihak pun yang memaksa, semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non-kader. Begitupun Partai Demokrat menyodorkan sejumlah tokoh baik internal maupun eksternal partai, ujarnya. Teka-teki soal siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan masih terus menjadi topik menarik untuk dibahas. Baru-baru ini Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benika Harman memang mengungkap kemungkinan Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono bakal menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Meskipun belum ada kepastian 100%, dia menilai potensi AHY untuk mendampingi Anies sangat besar, yakni 80%. Mudah-mudahan, ya 80% lah, kata Benil saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Perdebatan kursi cawapres ini seperti menjadi jawaban nyata dari prediksi pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yang dikutip dari artikel yang diunggah pada awal tahun. Adi Prayitno menduga peresmian koalisi perubahan saat itu yang digagas Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera masih terkendala dengan perdebatan soal sosok calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. PKS memang sudah tampak legowo jika bukan kadernya yang ditunjuk sebagai calon RI2. Namun, menurut Adi Prayitno, Demokrat mematok harga mati bahwa Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono harus jadi cawapres, dan perdebatan akhir-akhir ini menjadi jawaban bagi prediksi Adi Prayitno bahwa cawapres masih direbutkan. Bagi PKS mungkin tidak memaksa cawapres, tapi tidak bagi Demokrat. Demokrat tentu harga mati bagi AHY, kata Adi Prayitno kepada Kompas.com. Seandainya Demokrat telah menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai calon presiden, namun Adi mengatakan tidak ada jaminan dari partai berlambang bintang mersi itu tetap mendukung Anies Baswedan seandainya AHY tidak dipilih jadi cawapres. Menurut Adi, Demokrat sendiri sadar bahwa koalisi perubahan tidak bisa berjalan tanpa mereka. Keinginan Nasdem mengusung Anies di panggung Pilpres 2024 juga mungkin gagal jika AHY dan jajarannya bermanuver. Dengan situasi demikian, tidak heran jika Demokrat berani memasang AHY sebagai cawapres harga mati. Nasdem itu pilihannya cuma PKS dan Demokrat, yang lain kan partai-partai berusaha menutup diri, ujar Adi. Dia mengatakan selama nama capres-cawapres belum didaftarkan, masih terbuka peluang untuk partai-partai koalisi bubar jalan, tak terkecuali Partai Demokrat.
Sebelum daftar resmi ke KPU, semua poros politik yang ada saat ini termasuk poros koalisi perubahan sangat mungkin bubar jalan, tuturnya.